Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Fahrudin, NIN 64 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab soal sosiologi olahraga. Nomor 1, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan politik. Menurut saya, yang pertama, arti politik itu sebuah tahapan di mana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Di sisi lain, politik tidak lagi hal baru dalam dunia olahraga. Seperti contohnya Olimpiade dan politik. Meskipun mereka berangkat untuk saling mengalahkan, secara politis mereka adalah satu kekuatan atau kesatuan dan mencerminkan adanya kerukunan. Secara politis, olahraga adalah alat yang sangat bagus untuk menjembatani dan mengendalikan hubungan antara manusia. Di sisi lain, olahraga dan politik memiliki nilai transfer yang positif. Karena melalui olahraga, masyarakat akan terbiasa kompetisi atau bersaing. Tetapi ada juga nilai negatif, adanya saling boikot antara negara satu dengan negara yang lain. Satu sisi, olahraga dan politik memiliki nilai-nilai negatif, tetapi untuk membina kesatuan dan persatuan serta ketahanan nasional. Ini ada contoh Olimpiade dan politik. Contohnya ketika Indonesia menyelenggarakan Asian Games yang keempat dan Indonesia tidak memberikan visa terhadap atlet dari negara Taiwan dan Israel. Kemudian IOC menskor atau menghukum Indonesia dan tidak mengizinkan mengikuti Olimpiade selanjutnya yang berada di Tokyo. Kemudian nomor 2, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Menurut saya, ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana kesepakatan orang dalam industri olahraga dengan kelangkaannya. Sosiologi dan ekonomi. Terdapat hubungan yang signifikan antara olahraga dan sosial ekonomi. Fenomena keterkaitan ini mulai dari perdagangan kaki lima yang menjajakan dagangannya di saat pertandingan berlangsung. Kemudian melalui tahap-tahap perkembangan banyak atlet amatir yang menjadi profesional. Kemudian kondisi semacam ini secara ekonomi membuka peluang lapangan kerja bagi warga bangsa. Makin banyak atlet profesional, maka negara itu akan dikenal oleh negara-negara yang lainnya. Dan dari segi ekonomi juga akan sangat meningkat. Dan nomor 3, pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa. Contohnya, menurut saya, bila ketidakadanya kegiatan pencerahan dan kegiatan perubahan nyata yang lebih dalam di dunia olahraga, pemposisian olahraga sebagai salah satu pilihan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang tersingkirkan dari kebutuhan untuk mendapatkan kebugaran. Maka dari itu, jenis kegiatan olahraga untuk tujuan khusus, olahraga akan tetap menjadi suatu kebutuhan hidupnya
dengan melibatkan aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 4, pendekatan sosiologi dalam menyelesaikan masalah dalam olahraga. Menurut saya, pertama yang harus kita selesaikan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang olahraga, yaitu kita mencari apa permasalahan yang timbul, kemudian kita mengumpulkan orang-orang yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut. Setelah itu kita rundingan atau pecahkan masalahnya dengan bersama sampai permasalahan itu kelar atau selesai. Karena di dalam sosiologi itu ya berarti bermasyarakat, dan di dalam olahraga juga bersangkutan dengan banyaknya orang lain. Jadi masalah yang berada dalam dunia olahraga itu harus diselesaikan dengan secara bersama-sama. Kemudian nomor 5, wanita dan olahraga. Dari sekian banyak data menunjukkan respon berasal dari masyarakat umum mempersepsikan sorot perempuan atas keterlibatannya dengan dunia olahraga. Alasannya beberapa persoalan, salah satunya keagamaan untuk mengadili kaum perempuan yang terlibat aktivitas olahraga yang kurang baik kalau wanita itu berolahraga di publik. Tetapi di masa sekarang ini wanita berolahraga itu adalah hal yang biasa dan bisa jadi setara dengan kaum laki-laki. Karena wanita itu juga ingin dibanding dengan kaum laki-laki dan tidak ingin dicap sebagai wanita yang lemah gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.